Assalamualaikum, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Dr. Dini Juliana, spesialis anak. Hari ini kita akan membahas tentang 3 hal yang sering ditanyakan oleh para bunda. Yang pertama yaitu, "Dok, kenapa suara anak saya grok-grok?" Yang kedua, "Dok, kenapa ya anak saya sering gumoh?" Yang ketiga, "Dok, kenapa ya anak saya belum bisa atau perkembangannya tidak sama dengan anak yang lain?" Nah, kita jawab satu persatu. Yang pertama, suara grog-grog. Kenapa terjadi suara grog-grog? Suara grog-grog itu terjadi karena saluran nafas bayi yang masih sangat kecil dan kadang-kadang ditutupi dengan lendir, sehingga timbullah suara grog-grog tersebut. Untuk awal-awal kelahiran, hal ini tidak menjadi masalah dan masih wajar karena akan menghilang setelah dia besar. Yang kedua, gumoh. Kenapa terjadi gumoh? Gumoh ketika lambung bayi ketika minum juga menghirup udara, masuk udara. Jadi ketika dia sudah kenyang, maka udaranya juga akan berusaha untuk keluar. Akhirnya bayi menjadi gumoh. Yang sering jadi horor adalah bayi gumoh juga disertai dengan keluarnya cairan dari hidung, sehingga itu yang membuat bunda merasa takut dan khawatir. Tapi sebenarnya untuk gumoh, bunda bisa membuat bayi terus sendawa dulu. Kemudian kalau misalnya bayi, kita harus mengenali tanda lapar dan kenyang dari bayi, sehingga kalau misalnya bayi sudah kenyang, bunda tidak lagi memberikan ASI dan PASI-nya. Kapan hal itu bisa kita bawa ke dokter? Jika grog-grog itu membuat misalnya di bibir bayi ada kebiruan, atau bayi mengalami penurunan berat badan yang signifikan, atau misalnya bayi tidak mau minum ASI atau PASI-nya. Dan kalau gumoh sama, ketika bayi tidak lagi mau minum ASI atau penurunan berat badan yang signifikan. Nah, yang ketiga yang sering menjadi mama membawa atau khawatir tentang bayi adalah perkembangannya yang tidak sesuai dengan misalnya dengan bayi yang lain. Akhirnya mama menjadi khawatir. Padahal sebenarnya mama bisa menilai sendiri. Sekarang sudah banyak aplikasi, terutama salah satunya adalah aplikasi Primaku IDAI. Mama bisa melihat perkembangan sekecil di situ. Kemudian mama bisa melihat juga mengevaluasi perkembangan sekecil. Dan kalau misalnya mama melihat ada sesuatu yang berbeda, mama bisa melakukan stimulasi kepada si bayi. Nah, seperti itu. Jadi mama bisa belajar dan terus belajar. Jadi bayangkan, misalnya mama tahu perkembangan si bayi, maka bayi tidak akan mengalami keterlambatan dan akan mendapatkan stimulasi yang optimal. Akhirnya bayi akan menjadi pintar dan sesuai dengan perkembangan yang kita harapkan. Demikian mama, semoga membantu. Jika ada yang masih bingung dan yang masih ingin bertanya, boleh menghubungi kami di klinikbayiku.id. Insya Allah kami akan membantu mama untuk menjawab pertanyaan mama. Salam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.